Hujan turun rintik sejak pagi, seperti pertanda yang enggan dijelaskan. Di sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta, Ayla menatap layar ponselnya dengan jantung berdebar. Di sana, terpampang jelas foto undangan berwarna coklat tua, dengan ukiran bunga-bunga melati dan aksara Jawa yang halus. Raga dan Ayla menuju bahagia 3 Syawal, Dusun Kaliwening. Tangan Ayla gemetar, bukan karena gugup akan menikah, tapi karena satu hal yang terus mengganggu sejak Raga memintanya menikah di kampung halamannya, Dusun Kaliwening. Nama itu saja sudah membuat bulu kuduk Ayla berdiri. Sejak awal, desa itu tak pernah terdengar familiar di telinga siapapun yang ia tanya. Bahkan Google Maps hanya menampilkan jalanan kecil tak bernama, terputus di tengah hutan. "Kenapa nggak di Jakarta aja, Rak?" tanya Ayla beberapa minggu lalu. "Orang tuaku pengennya tradisi. Kalau bisa ada Jawa kuno. Tempat lahirku ya di sana, di Kaliwening," jawab Raga sambil menatap penuh harap. Ayla mencintainya, terlalu dalam mungkin. Raga adalah laki-laki pertama yang membuatnya merasa tenang, damai, dan dihargai. Tapi bagian paling mengganggunya adalah tak pernah sekalipun Ayla melihat keluarga Raga. Mereka tak punya media sosial, tak pernah datang ke Jakarta. Bahkan saat lamaran, hanya perwakilan tetua desa yang datang, dengan sikap kaku dan bicara seolah sedang membaca mantra. Malam itu Ayla menatap keluar jendela. Jakarta basah, tapi hatinya lebih dingin. Ia merasa ada yang menunggu di desa itu. Sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang lapar. 2 hari kemudian, Ayla dan Raga naik mobil menuju Jawa Tengah. Raga menyetir sendiri, tak membuka GPS, seperti sudah hafal jalan ke tempat itu sejak lahir. Jalanan berubah dari jalan tol ke aspal sempit, lalu ke tanah berbatu yang dikelilingi hutan pinus. Semakin dalam mereka masuk, sinyal ponsel hilang. Angin membawa bau tanah basah dan dupa yang samar-samar. "Aku boleh nanya sesuatu?" tanya Ayla pelan. "Kenapa nggak pernah cerita soal orang tuamu?" Raga diam, lalu menjawab, "Nanti juga kamu ketemu. Mereka baik kok, agak kolot, tapi baik." Ayla mengangguk, tapi firasat buruk dalam dadanya makin menguat, seolah ada suara lain yang ikut duduk di jok belakang. Seperti ada mata yang memperhatikan mereka dari balik pohon. Dusun Kaliwening tampak seperti desa yang membeku dalam waktu. Rumah-rumah panggung dari kayu jati tua, pekarangan bersih tapi sepi, terlalu sepi. Tak ada suara anak kecil bermain, tak ada suara ayam. Hanya gemerisik angin dan denting lonceng kecil yang tergantung di tiap rumah. "Apa itu?" tanya Ayla menunjuk lonceng. "Penolak bala," jawab Raga singkat. Saat mobil berhenti di halaman rumah besar bercat coklat tua, seorang wanita tua sudah berdiri menunggu. Ia mengenakan kebaya hitam dan kain batik coklat gelap. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya pucat, tapi senyumnya lebar. "Selamat datang, Ayla," ucapnya tanpa memperkenalkan diri. "Ini ibu," bisik Ayla. "Ibu angkatku," jawab Raga pelan. "Namanya Bu Ratri." Ayla tersenyum sopan, tapi hatinya mencelos. Tatapan mata Bu Ratri seperti menembus kulitnya, seperti sedang menilai, bukan apakah ia cantik atau cocok, tapi apakah ia cukup kuat untuk sesuatu. Malam pertamanya di rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Ayla tidur di kamar khusus pengantin perempuan, sesuai adat desa. Raga tak diizinkan tidur sekamar sebelum prosesi siraman 7 malam. Sebuah tradisi yang katanya sudah diwariskan sejak ratusan tahun. Kamar itu besar, dengan ranjang kayu ukiran naga, dan 2 patung wanita berkebaya duduk di pojok ruangan. Wajah patungnya datar, mata kosong. Tapi Ayla yakin, saat ia berpaling, mata patung itu seperti mengikutinya. Pukul 3 dini hari, Ayla terbangun, ada suara air. Di luar jendela, ia melihat seorang perempuan muda berjalan ke sumur dengan kain jarit putih. Langkahnya lambat, seperti mengambang. Tapi wajahnya tidak ada, kosong. Hanya kulit rata tanpa mata, hidung, atau mulut. Ayla memejamkan mata, menggigil di bawah selimut. Ia tahu pernikahan ini bukan pernikahan biasa. Dan dusun ini bukan dusun biasa.
Hujan tipis masih membasahi tanah Kaliwening ketika siraman pertama dimulai. Ayla duduk di balai bambu yang dialasi kain putih, menghadap ke arah utara. Tubuhnya dibalut kemben, sementara Bu Ratri berdiri di belakangnya dengan mangkuk kuningan berisi air bunga 7 rupa. Perempuan-perempuan tua mengelilinginya, semua mengenakan kebaya hitam dengan sanggul ketat dan tatapan kosong. Di tangan mereka ada dupa yang mengepul, membentuk lingkaran kabut tipis di atas kepala Ayla. Air ini akan membersihkan tubuh dan jiwamu, anakku, agar siap menerima kehidupan baru, ujar Bu Ratri. Ayla mengangguk kecil. Ia merasa seperti boneka dalam upacara yang tak ia pahami. Air pertama menyentuh kepalanya, dingin tapi seolah menyusup ke tulang. Saat air mengguyur leher, Ayla mencium aroma menyengat, campuran bunga layu dan darah. Tiap malam prosesi siraman berulang. Makin hari tubuh Ayla makin lelah. Mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Di malam kedua, ia bermimpi berjalan di lorong gelap, mengikuti suara perempuan menangis. Di ujung lorong, ia menemukan gadis pengantin dalam kebaya putih, duduk menangis dengan wajah membusuk. Malam ketiga, Ayla terbangun dengan tangan penuh luka cakaran. Raga mencoba menenangkannya, tapi ia pun tampak semakin murung, tak lagi banyak bicara. Bahkan matanya kini sering terlihat sayu dan merah, seolah tak tidur selama berhari-hari. "Ada yang mau kamu ceritakan ke aku, Rak?" tanya Ayla suatu sore. Raga memandangnya lama, tapi yang keluar dari mulutnya hanya, "Tunggu sampai malam ke-7. Di malam kelima, Ayla tak bisa lagi membedakan mana mimpi dan kenyataan. Ia melihat seorang perempuan tua duduk di pojok kamar, menjahit kain kafan. Perempuan itu tersenyum, lalu berkata, "Semua pengantin akan kembali ke tanah." Malam ke-6, Ayla mendengar suara gamelan tua di tengah malam. Ketika ia intip lewat jendela, ia melihat prosesi iring-iringan perempuan berkerudung hitam membawa lilin, melangkah ke arah kebun belakang yang diselimuti kabut. Ia mengikuti mereka diam-diam, tapi yang ia temukan di sana membuatnya nyaris muntah. Sebuah batu besar berlumut dengan bekas-bekas darah yang masih basah. Di depannya sesajen bunga, rambut manusia, dan potongan kain kebaya putih. Dan saat ia hendak berbalik, ia mendengar suara berat berbisik di telinganya. "Sudah saatnya kau tahu siapa yang akan kau gantikan." Malam ke-7 datang, prosesi terakhir. Ayla kini mengenakan kain putih dari kepala hingga kaki. Ia dibawa ke sungai kecil di pinggir hutan, ditemani Bu Ratri dan 4 wanita tua lainnya. Tak ada cahaya lain kecuali obor, tak ada suara burung malam, jangkrik pun hilang. "Ayla, malam ini roh penjaga desa akan memandangmu untuk pertama kalinya," kata Bu Ratri. Raga berdiri jauh di belakang, tak bicara sepatah kata pun. Matanya kosong, ia seperti mayat hidup. Ketika Ayla berendam di sungai itu, ia merasa tubuhnya beku, tapi bukan karena air. Ada sesuatu yang menjalari kulitnya, seperti ribuan tangan kecil yang menyentuhnya, menariknya ke dalam air. Dalam keheningan, ia melihat wajah-wajah perempuan lain di permukaan sungai. Semuanya memakai kebaya, semuanya mati. Dan dalam gemetar, Ayla sadar, ia bukan mempersiapkan diri untuk pernikahan. Ia dipersiapkan untuk menjadi tumbal. Pagi itu Ayla bangun dengan tubuh menggigil. Matanya sembab, rambutnya kusut, dan tubuhnya berbau tanah. Ia tak ingat bagaimana bisa kembali ke kamar setelah siraman di sungai. Yang ia ingat hanya wajah-wajah perempuan yang muncul di permukaan air, dan suara lirih mereka, seperti nyanyian duka dalam bahasa yang tak ia mengerti. Saat ia keluar kamar, rumah itu lengang, tak ada suara aktivitas. Bahkan suara gamelan pagi yang biasanya diputar dari radio tua pun tak terdengar. Ia berjalan ke dapur, tapi kosong. Ayla memanggil nama Raga, namun tak ada jawaban. Ia mendapati Bu Ratri duduk sendirian di pendopo, membakar dupa. "Kau tahu kan Ayla?" ucap Bu Ratri tanpa menoleh. "Pernikahan ini bukan hanya soal cinta manusia.
Ayla berdiam diri, jantungnya berdetak tak beraturan. Tolong jujur, sebenarnya apa yang terjadi di desa ini? Apa yang akan terjadi padaku? Bu Ratri akhirnya menoleh, matanya cekung dan merah. Ia menghela nafas panjang sebelum mulai bercerita. Dulu Kaliwening adalah desa penuh bencana. Tanah kami tandus, banyak orang mati karena kelaparan dan penyakit. Sampai akhirnya datang seorang petapa. Ia berkata bahwa desa ini bisa diselamatkan, tapi harus ada janji. Setiap 7 windu, seorang perempuan harus dipersembahkan kepada penjaga tanah ini. Seorang perempuan yang baru menikah, seorang pengantin. Ayla mundur selangkah. Tapi itu gila. Itu perjanjian, Ayla, bukan kepercayaan, bukan mitos. Kau bisa mencobanya sendiri jika ingin lari. Tapi kenapa harus aku? Kau dipilih karena kau memenuhi semua syarat. Kau datang dari luar dan tak punya ikatan darah. Dan kau mencintai Raga dengan tulus. Tumbal yang tulus adalah yang paling disukai oleh penjaga dusun. Ayla berlari keluar rumah, nafasnya pendek. Ia mencari Raga, menembus jalan setapak ke arah hutan. Di dekat kebun bambu, ia menemukannya duduk bersandar di sebuah pohon beringin tua. "Raga!" jerit Ayla, menarik kerah bajunya. "Kamu tahu semua ini? Kamu tahu aku bakal dijadiin tumbal?" Raga memejamkan mata. Aku gak punya pilihan. Semua lelaki Kaliwening akan kehilangan segalanya kalau tidak menyerahkan pengantinnya. Kalau aku melawan, aku yang akan dihukum. Bukan cuma aku, tapi semua orang di desa ini." Ayla terduduk, menangis. "Kamu cinta aku kan?" Raga mengangguk pelan. "Sangat, Ayla. Tapi cinta aja gak bisa melawan kutukan. Aku minta maaf." Sore itu, Ayla memutuskan mencari jalan keluar. Ia menyelinap ke bagian paling belakang rumah Bu Ratri, sebuah ruang kecil yang selalu dikunci. Ia membobol pintunya dan menemukan tumpukan kitab-kitab tua, kain kafan dan foto-foto lama. Ratusan pengantin perempuan, semua mengenakan kebaya putih, semua mati muda. Di satu pojok ruangan, ada lukisan tua, bergambar wanita bermahkota bunga melati. Wajahnya cantik dan mulia, tapi matanya merah dan penuh kebencian. Di bawah lukisan itu tertulis, Nyi Suro Kencono, penjaga kesuburan tanah Kaliwening. Ayla menelusuri kitab usang yang tertinggal di meja. Ia menemukan catatan. Jika seorang pengantin menolak dijadikan tumbal, maka tanah akan menuntut darah lain, darah lebih banyak. Ayla sadar, dia tidak hanya dihadapkan pada kematian, tapi pada pilihan tragis, dirinya atau seluruh desa. Malam itu langit Kaliwening gelap tanpa bintang. Tak ada suara angin, tak ada bunyi dedaunan. Semuanya diam, sunyi, seolah alam pun sedang menahan nafas. Ayla duduk di dalam kamar pengantin, mengenakan kebaya putih dengan selendang panjang menjuntai hingga lantai. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles tipis oleh tangan-tangan perempuan tua. Tak ada senyum, tak ada cermin, tak ada musik. Hanya asap dupa yang mengambang seperti kabut tipis di dalam ruangan. Midodareni katanya, malam saat roh bidadari turun ke bumi dan menyaksikan calon pengantin. Tapi Ayla tahu, yang akan turun malam ini bukan bidadari, tapi sesuatu yang lapar, sesuatu yang datang untuk menjemput. Bu Ratri masuk membawa kotak kayu kecil. Di dalamnya ada bunga kantil putih, kunci besi, seutas rambut panjang, dan satu lembar kain kafan kecil yang dililit benang merah. Saat tengah malam, kau harus duduk di tengah lingkaran ini. Bu Ratri menggambar lingkaran di lantai dengan arang dan air kembang. Kau akan bertemu dengan calon penjemputmu. Kalau kau menolak, dia akan marah. Tapi kalau kau terima, semua akan tenang. 1 jiwa untuk 1000 nyawa. Ayla menatapnya dengan tatapan kosong. Kenapa kalian percaya semua ini? Kenapa kalian biarkan perjanjian ini terus berjalan? Karena kami tak punya pilihan, Ayla. Suara Bu Ratri nyaris pecah. Tiap kali perjanjian ini diingkari, seluruh desa akan banjir darah.
Dulu pernah ada satu pengantin yang kabur. Dia sembunyi di gunung, tapi malam itu hujan abu turun. Bayi-bayi mati dalam pelukan ibunya, dan 7 orang lelaki ditemukan gantung diri di ladang. Ayla menunduk, dadanya sesak, kepalanya berputar. Tapi di sela ketakutan itu ia mulai berpikir, kalau penjaga itu bisa marah saat ditolak, apakah ada kemungkinan ia juga bisa dikalahkan? Tengah malam lonceng kecil di setiap rumah berdentang sendiri, satu persatu. Ayla duduk di dalam lingkaran arang, tangan di pangkuan, nafas teratur tapi berat. Lilin-lilin kecil mengelilinginya, membentuk simbol aneh seperti bunga dengan duri. Udara di sekitarnya dingin menggigit, dan tiba-tiba hening itu berubah. Angin berputar pelan, dinding kamar berderak, patung wanita di pojok kamar mulai bergetar, dan bunga kantil di rambut Ayla layu seketika. Lalu datanglah dia. Dari bayangan di sudut ruangan, sesosok perempuan tinggi melayang pelan. Kebaya putih panjang, rambut menjuntai hingga menyentuh lantai, dan wajah yang tak seperti manusia. Kulitnya pucat seperti lilin, matanya kosong, tapi senyumnya lebar, terlalu lebar. "Dok," bisiknya, suaranya serak seperti kerikil tergesek. "Cantik sekali kau malam ini." Ayla tak mampu menjawab. Sosok itu melayang semakin dekat, tangannya dingin saat menyentuh pipi Ayla. Tapi bukan belayan, itu seperti pencatatan, penilaian. "Kau pengantin ke-77, kau akan jadi yang terakhir jika kau ikhlas." Ayla menahan tangis. "Jika aku tidak ikhlas, apa yang akan kau lakukan?" Mata perempuan itu berubah merah, suaranya berubah rendah dan kasar. "Maka aku akan merenggut siapa saja, bahkan janin dalam kandungan, anak-anak di ayunan." Tiba-tiba wajah ragam melintas di benaknya, wajah pria yang ia cintai dan juga mengkhianatinya. "Boleh aku mengajukan satu permintaan terakhir?" tanya Ayla. Sosok itu diam, lalu mengangguk perlahan. "Aku ingin menikah, tapi bukan di altar, bukan di depan desa. Aku ingin menikah di tempat kau tinggal, di tempat semua tumbal disimpan. Biar aku tahu kemana aku akan pergi." Sosok itu tersenyum bengkok. "Permintaan dikabulkan." Ayla tak sadar kapan ia pingsan. Saat ia membuka mata, fajar belum menyingsing, tapi tubuhnya sudah tak berada di kamar. Ia kini duduk di sebuah pelataran batu, dikelilingi oleh akar dan pohon beringin besar yang menjulang ke langit. Udara di sana lembab dan bau bangkai, tapi di depan sana ada altar. Altar dari tulang-tulang, tengkorak pengantin perempuan. Dan di sana berdiri dia, si penjaga, menunggu pengantinnya datang, bukan untuk hidup bersama, tapi untuk menjadi bagian dari tanah. Pagi belum juga datang. Di bawah langit yang membeku, Ayla berdiri di depan altar tulang yang sunyi. Di sekelilingnya kabut menggantung tebal, seperti tirai di antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih purba. Sosok wanita berkebaya putih itu berdiri di seberang altar, mengulurkan tangan. "Langkahkan kakimu pengantin, dan serahkan dirimu." Ayla melangkah pelan, matanya basah, tapi langkahnya mantap. Ia tahu, hari ini bukan hanya tentang hidup atau mati, ini tentang memilih, menerima takdir atau melawan, walau harus menanggung kutukan. Sesampainya di depan altar, Ayla mengangkat kepalanya. "Aku mau menyerahkan diriku, tapi hanya dengan satu syarat," ucap Ayla. Mata merah sosok itu menyipit. "Berani sekali kau." "Aku tak mau mati sia-sia. Jika aku jadi pengantin tumbal, aku ingin semua tumbal sebelumnya dibebaskan. Aku ingin kau melepaskan roh-roh mereka. Biar mereka tenang. Jangan jadikan mereka bagian dari tanah. Cukup aku." Angin berhenti sejenak. Pohon-pohon beringin seperti menunduk. Lalu sosok itu tertawa. Kecil, lalu keras. "Kau pengantin paling keras kepala, tapi paling tulus. Maka ku terima permintaanmu." Dari balik kabut, suara jeritan menggema, bukan jeritan kesakitan, tapi tangis lega.
Arwah-arwah pengantin yang telah dikorbankan dilepaskan satu persatu dari tubuh bumi. Langit bergetar, akar-akar beringin mengerang, dan tanah retak perlahan. Ayla tersenyum samar, tapi kemudian tubuhnya gemetar, kaki dan tangannya mulai membiru. Tanah di bawahnya seperti menyedot tubuhnya perlahan. Aku akan menjadikanmu bagian dari dasar dusun ini. Tubuhmu akan menjadi akar baru, tapi jiwa orang lain akan bebas karenamu, bisik sang penjaga. Di rumah besar Kaliwening, Bu Ratri terbangun dengan peluh dingin. Ia tahu tumbal telah diterima, tapi ketika ia bergegas ke kebun belakang, ia mendapati altar tulang telah menghilang. Pohon beringin kini hanya satu, dan di batangnya tumbuh bunga melati putih yang belum pernah ada sebelumnya. Raga berdiri di sana, menatap kosong. Di tangan kirinya, ada cincin kawin yang belum sempat disematkan ke jari Ayla. Di tangan kanannya, ada kain kebaya putih yang basah dan berbau tanah. Dia menepati janjinya, bisik Bu Ratri. Ia menyelamatkan semuanya. Raga terjatuh berlutut. Untuk pertama kalinya ia menangis. Tangis tanpa suara, karena perempuan yang ia cintai telah menjadi bagian dari bumi. Hari demi hari berlalu, dusun Kaliwening kembali seperti semula, tenang, makmur, dan bersih. Tapi setiap malam, jika angin berhembus dari utara, penduduk bisa mencium aroma bunga melati yang kuat dari pohon beringin tua. Mereka tahu, Ayla masih menjaga mereka, namun bukan sebagai manusia, melainkan sebagai roh yang menanti, agar cinta tak lagi digunakan untuk pengorbanan. 3 bulan telah berlalu sejak malam Midodareni terakhir itu. Kaliwening tampak lebih hidup, padi menguning, air sungai jernih, dan anak-anak kembali bermain di jalanan tanah yang dulu terasa berat dilalui. Namun tak semua berubah. Raga tidak pernah lagi jadi dirinya sendiri. Ia sering duduk di bawah pohon beringin tua, tempat Ayla dimakamkan, membawa setangkai bunga melati setiap hari, tak berkata apa-apa, hanya diam, menatap batang pohon itu seperti berharap ia bisa mendengar suara dari balik tanah. Maafkan aku, bisiknya hampir setiap hari. Aku mencintaimu Ayla, tapi tak mampu melindungimu. Ia sempat mencoba meninggalkan dusun, meninggalkan semua yang pernah ada, tapi tubuhnya selalu kembali. Entah bagaimana, selalu ada yang membawanya kembali dalam mimpi, dan ia akan terbangun di depan pohon itu, dengan tanah basah di telapak tangan dan kelopak melati di dada. Bu Ratri yang sudah seperti ibu sendiri bagi Raga, kini semakin menua. Rambutnya sepenuhnya memutih. Ia tahu, masa hidupnya tak lama lagi. Suatu sore, ia memanggil Raga, dan memberikan kotak kecil berukir. Ini peninggalan terakhir dari perjanjian lama. Setelah Ayla, kita tak perlu lagi menyerahkan siapapun. Tapi kalau desa ini kembali tamak, roh penjaga itu akan menagih. Bukan satu tumbal, tapi seluruh desa. Raga menerima kotak itu dan menguburnya di bawah pohon Ayla, berharap agar tak seorang pun menemukannya lagi. Ia bersumpah akan menjaga Kaliwening, seperti Ayla menjaga mereka dari balik tanah. Bertahun-tahun kemudian, cerita tentang Ayla menjadi semacam legenda. Orang-orang menyebutnya pengantin terakhir. Di malam-malam tertentu, terutama saat gerimis turun dan angin dari utara menghembus, penduduk bisa mencium wangi melati yang menusuk dada. Beberapa bilang itu pertanda Ayla sedang menangis. Yang lain bilang, Ayla sedang mengunjungi rumah yang dulu ia cintai. Dan di suatu malam sunyi, seorang anak kecil bertanya pada ibunya, Bu, siapa wanita berkebaya putih yang duduk di bawah pohon itu? Tadi dia senyum ke arahku, tapi matanya sedih banget. Ibunya hanya menggenggam tangan anak itu erat. Kalau kau lihat dia lagi, ucapkan terima kasih. Karena kalau bukan karena dia, kita semua sudah jadi tanah, nak, ucap sang ibu.